memberikan tema dalam Yesaya 54 ayat 10. Seberapa kita yang ada, saudara, saya percaya seperti firman Tuhan katakan, kalau firman Tuhan ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Baik kita mungkin masih ada yang bayi, masih sekolah minggu, kalau firman ditaburkan itu akan bekerja. Dalam Yesaya 54 ayat 10, mari kita sama-sama perhatikan. Yesaya 54 ayat 10. Ya. Sama-sama baca, kita berdiri yuk. Tadi nyanyi, saya agak tarik berat sebenarnya. Suara saya yang aneh. Oke, Yesaya 54 ayat yang 10, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Silakan dulu, puji Tuhan, saudara. Ya, ini ayat yang menjadi nubuatan dari Nabi Yesaya di saat Tuhan memberikan rahmat firman untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Ini menjadi sebuah ketetapan yang Tuhan berikan, sebuah gambaran bagaimana firman Tuhan memastikan bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia. Amin. Allah sering sekali menegaskan dalam kebenaran firman-Nya bahwa Dia tidak seperti manusia. Manusia yang berjanji, mereka banyak kali tidak menepati. Allah banyak kali menekankan tentang kesetiaan, bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Amin. Digambarkan biarpun gunung beranjak, biarpun bukit bergoyang, saudara. Ya, bukan dikatakan biarpun gunung beranjak dan panggung bergoyang, bukan, saudara, ya. Beda kalau panggung bergoyang, ya. Itu di tempat lain, saudara. Tetapi kasih Tuhan tidak akan beranjak. Atau dikatakan apapun yang terjadi dalam hidup kita, setiap situasi dalam hidup kita, baik kita dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang dewasa, orang tua dan orang yang sangat tua, saudara, ya, harus dibedakan orang tua dan orang yang sangat tua, saudara. Bahwa apapun situasinya, Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Hanya, nah ini menjadi pertanyaan, saudara, kita harus memperhatikan bagaimana ayat 10 ini bisa muncul. Tentunya ada satu kisah, ada satu perjalanan, ada satu hal yang melatar belakangi, saudara. Saya mau katakan, saudara, Tuhan kita itu Allah yang suka sekali bergaul. Kembali lagi, Tuhan adalah Allah yang setia. Amin, saudara. Saya nggak tahu, di Instagram saya sering muncul tentang orang piara anjing. Pernah muncul nggak sih Instagram saya? Muncul orang piara anjing. Ini mostly di luar negeri. Bagaimana mereka menggambarkan bahwa memiliki anjing itu adalah hal yang istimewa. Karena anjing itu adalah anjing yang hewan yang dikatakan paling setia. Ya, kalau tuannya pergi, nggak peduli pergi kemana, dia akan sambut dengan baik dan sukacita. Betul ya? Anjing begitu ya. Begitu setia. Dan keinginan anjing itu main, bergaul. Pokoknya spend time together gitu. Nah, itu gambarannya. Tetapi biarpun gunung beranjak, firman Tuhan, mari kita melihat apa yang melatar belakangi ini. Cukup panjang, dari ayat 1, saudara. Dan ini saya rasa tidak kebetulan Pak Ketua memberikan topik ini supaya kita sama-sama belajar, ya.
Saya rasa ini juga di-shoot dan ini bisa menjadi rekaman nanti, karena saudara dalam konteks khotbah seperti saya katakan bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Mungkin di tempat ini yang mendengar hanya tidak berpikir untuk kita, tidak bisa direkam. Ini bisa memberkati orang 10, 20, 30 tahun ke depan. Amin, saudara. Seperti khotbah Rasul Paulus. Rasul Paulus khotbah waktu itu dari video, tapi dicatatkan, dibukukan, dan itu menjadi berkat bagi kita hari ini. Amin, saudara. Kita mulai dari ayat 1. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Loh, kok ini bicara tentang orang menikah? Saudara, gambaran gereja dikatakan bersorak-sorai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Saudara, digambarkan ada sebuah gereja, generasi di mana mereka tidak pernah melahirkan domba, melahirkan jemaat. Ya, kita sering mendengar bahwa domba melahirkan domba. Ada satu kelompok yang digambarkan bahwa mereka adalah gereja, kumpulan orang yang tidak pernah bersaksi, yang tidak pernah mungkin mereka membawa jiwa kepada Tuhan. Tetapi dikatakan bersorak-sorailah engkau, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Engkau yang mungkin tidak pernah merasakan sakitnya mencari jiwa, ya, tidak pernah merasakan sakitnya bersaksi, menyaksikan Yesus kepada orang lain. Ya, kita mau tanya perbandingannya. Biasanya orang itu lebih gampang mencari jiwa, datang kepada Tuhan, atau ngerecokin jiwa untuk jauh dari Tuhan. Biasanya yang lebih sering mana? Ya, biasanya orang lebih senang ngerecokin. Dia nggak pernah bawa jiwa, tapi dia lebih suka ngerecokin supaya orang nggak datang ibadah. Itu yang dikatakan bahwa orang yang tidak pernah sakit melahirkan jiwa, orang yang tidak pernah menderita, bagaimana berjalan. Saudara, perhatikan lagi berjalan. Sudah mulai tumbuh orang-orang yang mencari jiwa. Dengan cara apa, saudara? Mereka katakan aliran sesat. Mereka kasih flyer, ya. Mereka berdiri, mereka katakan bahwa bumi ini tidak akan punah dan sebagainya. Pengajaran mereka tinggi sekali. Saya nggak tahu mereka dibayar sih. Agak bingung juga ya. Terus, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Saudara, sekalipun dikatakan ada orang yang tidak pernah cari jiwa, sekalipun ada orang yang tidak pernah merasakan melahirkan jemaat, atau ada orang yang tidak pernah merasakan memelihara sebuah persekutuan, perkumpulan, tetapi firman Tuhan tetap katakan lapangkan tempat kemahmu. Amin. Perlebar, bentangkanlah tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ini menjadi aneh di saat bangsa Israel waktu itu dalam krisis identitas, dalam krisis nominal, angka, karena banyak mereka yang mandul waktu itu. Nanti kita dalam sebuah pelajaran lain kita akan lihat kenapa itu terjadi. Kok aneh, penduduknya semakin sedikit, penyembah Tuhan semakin sedikit, yang percaya kepada Tuhan semakin sedikit, tapi Tuhan katakan lebarkan kemahmu, tempat ibadahmu. Kok aneh, saudara?
Itu yang dialami di zaman itu. Biasanya orang kalau mau melebarkan tempat kemah tendanya, kalau mereka berpikir akan ada kedatangan, contohnya, ya, ada gereja tutup di sana, terus, wah mereka akan menampung gereja, menampung jemaat. Mau berpikir begitu, tetapi firman Tuhan bilang di tengah-tengah kemandulan waktu itu, Tuhan bilang lebarkan. Nah ini yang aneh, saudara. Saudara pernah dengar gak waktu tsunami terjadi di Aceh? Itu orang di pinggir pantai melihat sejauh 200 meter itu air kering. Wow, bisa lihat ikan-ikan itu, oh kering, mundur. Setelah mundur tidak lama baru boom, 200 meter di atas tanah itu air menerjang sampai ke gunung. Jadi ternyata pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Amin. Di saat situasi di depan mata terjadi kemandulan, terjadi kemerosotan, terjadi orang-orang yang tidak pernah bawa jiwa maka ribut-ribut, saudara, Tuhan katakan lebarkan, jangan menghemat. Nah ini di luar pikiran manusia, saudara. Pancangkan kokomu, patah-patahmu, sebab firman Tuhan katakan ayat 3, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Tuhan katakan kau lebarkan, karena engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, saudara. Keturunanmu berarti ada sebuah pengharapan waktu itu, karena Tuhan bisa melihat masa depan kita. Ternyata kemungkinan bukan akan terjadi di generasi kita, tapi bisa di generasi keturunan kita. Ini digenapi, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Artinya saudara, di tengah-tengah kesunyian orang menyembah Tuhan, Tuhan akan hantar dan hadirkan, akan kirimkan dari berbagai suku bangsa ke tempat di mana engkau membentangkan kemahmu. Amin, saudara. Ini yang terjadi pada zaman itu. Inilah yang terjadi gambaran bangsa Israel. Dikala mereka semakin sedikit yang menyembah Tuhan, ternyata ada banyak bangsa-bangsa lain yang awalnya tidak percaya dengan Allah yang disembah bangsa Israel, sehingga seluruh suku bangsa. Hari ini saya mau katakan terjadi lewat nubuatan ini, bahwa bukan hanya bangsa Israel yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi seluruh bangsa di dunia sekarang menyembah Allah yang sama. Amin. Ini yang luar biasa. Nubuatan ini terjadi. Ternyata bukan hanya akan terjadi di level generasi mereka, tapi keturunan mereka. Tapi kuncinya firman Tuhan katakan, lapangkan kemahmu, jangan menghemat. Amin. 4. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Kembali lagi saudara, dikatakan tentang remaja, di mana saudara dalam masa kita muda dalam melayani Tuhan, ya, banyak kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah lihat di TikTok kemarin, sebuah gereja besar di Manado, saudara. Gereja Protestan terbesar di kota itu. Ibadah pemuda cuma 2 orang. Bikin malu kan? Sebab engkau akan melupakan malu keremajaan. Tetapi kalau tempat lain banyak. Ini yang menjadi aneh. Karena pemuda, mereka mulai berpikir dengan cara mereka berpikir bahwa mereka bisa meraih apa yang mereka rindukan dengan cara mereka. Sah-sah saja. Tetapi mereka lupa bahwa hidup mereka di tangan Tuhan.
ujungnya pasti dibayar. Pasti dibayar. Ya, saya pernah bilang saya kenal seseorang dari muda nggak mau ibadah, pas dia masuk PNS, jebol masuk PNS, BUMN, aduh, pas jadi bos gitu saudara, gereja nggak mau juga, udah berhasil. Satu malam saudara, ada orang pakai jaket kulit saudara ya, bukan ada jaket kulit dipindahin ya. Satu malam ada 4 orang pakai jaket kulit ketok pintu rumahnya, nyanyi Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, sambil bawa borgol saudara. Dibawalah ke suka miskin. Di sana dia mulai baca Alkitab. Dibawa ke penjara di Bandung. Di sana dia mulai ibadah. Nggak pernah absen di ibadah di penjara. Saya katakan satu waktu harus dibayar. Ya, engkau tidak sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Ini kejandaan bicara tentang bagaimana mereka sudah kehilangan perhatian Tuhan. Ya. 5. Sebabnya menjadi suamimu, dialah yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus. Allah Israel, ia disebut Allah seluruh bumi. Artinya gereja saudara harus terus berhubungan dengan Tuhan, seperti bagaimana komunikasi dalam rumah itu suami dan istri. Terus berkomunikasi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda kan tetap ditolak firman Allah. Jadi saudaraku, Tuhan tidak akan pernah menolak, tidak akan meninggalkan yang dikasihinya. Saudara, gambaran gereja dengan Tuhan itu banyak. Bisa berupa memang umat dan Allah, bisa berupa sahabat, bisa berupa suami dan istri. Karena hubungan itu kompleks, bagaimana Allah menggambarkan siapa dirinya di hadapan umatnya. 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. Ya, di sini ada kalanya memang Tuhan bukan meninggalkan, Tuhan mengizinkan dan membiarkan orang berjalan sendiri. Silakan coba. Ya, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, Tuhan, firman Tuhan penebusmu. Ternyata Tuhan bisa marah. Saya mau gambarkan begini. Waktu khotbah beberapa waktu yang lalu di hari Minggu, pernah dengar waktu Tuhan katakan Tuhan menciptakan kita seturut dan segambar dengan rupa Allah. Coba bikin simpel. Berarti sifat Tuhan gak jauh dengan manusia. Ya kan? Berarti Tuhan bisa marah, Tuhan bisa meluap. Orang berpikir begini, Tuhan itu Allah yang sangat baik, Allah yang terlalu baik, sehingga mereka menciptakan Tuhan sesuai pikiran mereka sendiri. Terjadilah mereka salah kaprah. Orang berpikir Tuhan yang jadi Tuhan mereka sembah yang kita percaya Allah yang sangat baik. Gue mau ngapain pun Tuhan tetap baik. Iya tetap baik. Tetapi di sini dikatakan sesaat aku meninggalkan engkau. Jadi ada kalanya Tuhan ya udah. Ada kalanya Tuhan marah dalam murka yang meluap. Aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Ngomong aja mata yang bohong. Ya, dalam doa tadi malam saya nggak tahu kenapa Tuhan katakan saudara firman Tuhan sudah kita dengar tentang Daud. Saya nggak tahu Tuhan katakan banyak umat Tuhan menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Tuhan. Yang disembah dirinya sendiri.
Dia beribadah, konteks ibadah apa? Menyenangkan tuh. Orang beribadah menyenangkan dirinya sendiri. Kalau dia nggak senang, ya dia nggak merasa itu ibadah. Karena dia merasa nggak senang gitu. Nangkep ya? Jadi kalau ada orang beribadah, dia nggak senang, berarti takutnya dia salah. Dia bukan menyembah Tuhan, bukan melayani Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, dia beribadah kepada dirinya sendiri. Dia menyenangkan dirinya sendiri. Padahal konteks ibadah itu adalah sacrifice, pengorbanan. Love is sacrifice. Come to serve. Gitu. Berarti Tuhan bisa membalikan wajahnya dari kita. Buang muka gitu. Bahasa Inggrisnya throwing face. Kalau kita di kantor kan orang, ini orang-orang yang looking for face gitu. Itu kok bisa looking for face? Iya lah, bos kita throwing face gitu. Itu anak-anak Jaksel gitu. Orang yang kerja di Kuningan ngerti gitu. Hanya ada supir driver yang bersih katakan begini, "Sir, why? Why masalahnya itu up gitu. Why masalahnya itu up gitu." Gue bingung, apa? Ya, because you literally to me. Masalahnya itu up gitu. Dikit-dikit gue disuruh tapi gaji kan naik-naik gitu. Itu driver Jaksel begitu sih. Ya, ternyata ya begitu. Jadi banyak orang sebenarnya saudara beribadah itu bukan beribadah kepada Tuhan. Ada orang tua dia beribadah kepada anaknya. Kalau anaknya nggak suka, ya tidak. Ada anak beribadah kepada orang tua bukan kepada Tuhan gitu. Ini aneh gitu. Tapi ada saatnya Tuhan katanya akan terjadi. Tetapi Tuhan bilang tetap lebarkan gitu. Coba saya begini, ini pemuda remaja cuma berapa orang gitu. Tidur saya sama Bung Andre. Bung Andre, kursi taruh penuh semua. Bung Andre kan bingung. Oh, yang datang cuma 3 orang, kursi sampai luar katanya. Tapi Tuhan suruh, amin. Amin. 11. Hal yang tertindas yang dilanggar angin badai yang tidak dihidupkan, sesungguhnya aku akan meletakkan atas alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Yang menggambarkan bahwa dasar yang Tuhan berikan bagi kita adalah Tuhan sendiri. Ya, kita tahu dalam perjanjian baru bagaimana orang membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Saya melihat jam tidak bergerak, saudara. Saya lari terus. Jadi saya merasa ini masih jam kurang dioptimis. Jadi selama jam tidak bergerak, saya tidak akan selesai di sini. Aku, nah seperti itu. Ya, 9. Kita baca 11 terus. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Saudara, ini ayat disalahgunakan. Bagaimana Tuhan pada zaman Nuh memusnahkan orang dikala mereka melakukan kejahatan. Ya, sudah ada kejahatan homoseksual di zaman Nuh. Dan Allah menghanguskan mereka sehingga timbullah pelangi yang melambangkan Tuhan tidak akan memusnahkan bumi dengan air. Tetapi ayat ini disalahgunakan seakan-akan apapun yang kulakukan Tuhan tidak akan pernah menghukum aku. Ini bahaya. Saudara, kalau saya nggak tahu sudah tayang belum renungannya. Bisa sampaikan dalam renungan harian, saudara, dalam YouTube kita. Saya katakan saat ini di Amerika, saya nggak tahu negara maju lah. Di Amerika ada sidang paripurna Dewan Parlemen mereka yang membahas jenis kelamin. Jadi saat ini Amerika sedang krisis identitas. Mereka tidak bisa lagi membedakan mereka laki-laki atau perempuan. Bahkan sekolah-sekolah mereka sudah tidak mengajarkan lagi hal-hal moral
dan sains dan teknologi, yang diajarkan cuma laki-laki perempuan, laki perempuan gay. Itu aja. Amerika bahaya. Sudah terjadinya kemerosotan moral, sehingga Tuhan katakan Dia akan memalingkan wajahnya untuk waktu sesaat. Bagaimana orang lagi sudah tidak mengenal Tuhan, sudah tidak lagi beribadah. Bahayanya orang tidak beribadah, dalam Roma katakan bahwa karena mereka sudah tidak lagi mengakui Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, membiarkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi betapa bahayanya orang yang tidak beribadah, terutama bagi pemuda remaja. Bayangkan bahayanya kalau mereka tidak beribadah. Tuhan katakan Allah akan izinkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka sampai mereka betul-betul tersesat dan hancur dan binasa. Kalau mereka bertobat, pengampunan. Kalau tidak, sampai mereka binasa. Begitu cueknya Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mau beribadah, apalagi di masa muda mereka. 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin, saudara. Perjanjian damai Tuhan tidak akan pernah goyang, sekalipun kita diperhadapkan, dipertontonkan dengan situasi seperti itu. Orang yang tetap percaya kepada Tuhan, kasih Tuhan tidak akan beranjak. Amin. Kita lihat bagaimana Allah memalingkan wajahnya, Allah menyembunyikan wajahnya dari orang-orang yang seperti itu. Tetapi bagi engkau dan saya, sekalipun itu semua terjadi, sekalipun gunung beranjak, sekalipun bukit bergoyang, sekalipun apa yang akan terjadi terhadap mereka, Tuhan katakan kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjianku, firman Tuhan katakan saudara, damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin, saudara. Untuk waktu sesaat mereka akan menikmati hidup mereka. Untuk waktu sesaat banyak orang akan merasa bahwa ternyata ibadah dan ibadah sama. Untuk waktu yang sesaat orang akan merasa yang benar di sana seakan tidak ada Tuhan, karena mereka tidak menyembah Tuhan. Di sana mereka tidak melayani Tuhan, karena mereka beribadah bukan untuk melayani Tuhan. Mereka katakan saya tidak menemukan Tuhan di sana, karena mereka tidak mencari Tuhan. Bagaimana kita katakan kita tidak menemukan Tuhan? Bagaimana kita katakan kita bisa menemukan Tuhan kalau kita tidak mencari Tuhan? Tetapi saya katakan saudara, semua itu akan kita lihat. Tapi engkau dan saya, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Amin. Puji Tuhan, kita berdiri, saya ingin kita naikkan pujian.